Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five on Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang materi kimia kelas 11 semester 2, yaitu titrasi asam basa. Nah, jadi tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali ya buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Nah, bagaimana soal, bagaimana penjelasan ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, ini dia ya, titrasi asam basa. Nah, sebelum kita ke soal, kita tahu dulu lah ya sedikit tentang titrasi itu. Nah, titrasi adalah salah satu penerapan dari reaksi netralisasi. Kalian udah belajar ini ya, reaksi netralisasi, asam tambah basa menghasilkan garam plus air. Oke, nah untuk apa atau tujuannya apa sih titrasi asam basa ini? Tujuannya adalah untuk menentukan konsentrasi, juga bisa kadar ya, dari suatu larutan, tapi dengan catatan konsentrasi larutan lain harus diketahui. Lalu bagaimana dengan rumusnya? Sulitkah? Sebenarnya enggak ya, rumusnya simple, sederhana sekali ya. Berdasar ke ini ya, ke konsep netralisasi ini. Jadi jumlah asam akan sama dengan jumlah basa. Jadi di sini normalitas asam kali volumenya asam sama dengan normalitas basa kali volumenya basa. Nah, normalitas itu adalah molaritas kali valensi. Jadi, ini bisa diganti ya, rumus yang atas tuh jadi Ma molaritas asam kali Va volume asam kali Na, ini valensinya asam, terserah ya orang mau tulis ini A atau apa terserah. Saya tulis di sini N ya, valensi asam sama dengan Mb molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Oke, jadi sebenarnya simple rumusnya ya. Nah, ini ada beberapa rumus lain yang juga nanti tentunya akan bermanfaat untuk pengerjaan soal-soal titrasi asam basa ini. Ini adalah hubungan antara molaritas dengan kadar atau massa jenis. Jadi M sama dengan rho massa jenis kali kadar dalam persen kali faktor 10 dibagi dengan MR. Ini juga rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini rumus pengenceran, juga rumus yang sangat familiar ya. Jadi di sini mol sebelum sama dengan mol sesudah. Oke. Nah, ini dia tentang apa tadi istilah-istilahnya ya. Bukan istilah, simbol-simbol tadi ya, Na, Nb dan seterusnya bisa dibaca di sini ya. Lalu untuk praktiknya seperti apa sih? Nah, kira-kira seperti inilah gambar praktiknya ya. Ini alat-alat yang digunakan adalah buret, Erlenmeyer ya, ada penjepitnya juga, statif. Oke. Jadi yang di atas ini yang pentitrasinya ya, yang mentitrasi, sedangkan yang di bawah ini adalah larutan yang akan dititrasi. Oke, begitulah ya kira-kira pengantar sangat sedikit memang ya, pengantar tentang titrasi asam basa. Kita masuk ke latihan soalnya ya. Oke, ini ada dua soal nomor 1 dan soal nomor 2. Saya mulai dari soal nomor 1. Nah, untuk menentukan konsentrasi larutan HCl, diambillah 20 ml larutan HCl tersebut ya. Lalu dititrasi dengan larutan BaOH2 0,1 M. Ini dilakukan 3 kali. Inilah datanya, percobaan 1, 2, 3. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl sebesar berapa M? Berapa molar maksudnya ya. Nah, oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita rata-ratakan dulu volume larutan BaOH2 yang terpakai untuk titrasi ini. Ini kalau dirata-ratakan kan 12, 13, 14 adalah 13 ya. Jadi ini biasa dilakukan memang 3 kali supaya teliti hasilnya. Oke, lalu kita masuk ke rumus tadi. Ma kali Va kali ini N ya. N-nya si A sama dengan Mb ini untuk basa ya. Kali Vb kali N si B. Nah, yang ditanyakan molaritas si asam itu, si HCl-nya ya. Ma kali volumenya si HCl itu kan yang dipakai 20. Valensinya HCl kan valensi 1 ya, H plus tambah Cl min 1. Nah, M dari si basa ini dia molaritasnya 0,1.
volumenya basa yang dipakai untuk titrasi tadi kan ini dirata-ratakan 13 mili. Nah, hati-hati nih valensi ini ya. BaOH2 ini kan dia bervalensi 2. Itulah kenapa valensi itu penting, karena kalau valensinya nggak kita pakai, nah pasti hasilnya akan ngaco. Oke, nah jadi kalau di matematika nih ya langsung ya, jadi molaritas si A atau si larutan HCl adalah ini kalau kita kali ini 2,6 ya, 26 2,6 dibagi 20 ya, atau 0,13 M. Jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Begitu ya cara pengerjaannya. Oke, lanjut ke nomor 2. Perhatikan data titrasi antara larutan CaOH2 dengan larutan HCl 0,18 M. Jadi HCl-nya udah dikasih tahu nih molaritasnya, Ma-nya udah ada. Oke, dilakukan 3 kali. Ini volume HCl-nya dan volume CaOH2-nya ini. Berdasarkan data tersebut, massa CaOH2 yang bereaksi adalah, nah tadi kita cari molaritas, sekarang kita cari massa. Sebenarnya kan gampang ya, kalau ada tahu molaritas kan kita bisa cari massanya ya. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah, ingat ini ya, dirata-ratakan ini kalau data seperti ini. Ini 19,8, 20, 20,2, nah ini kan rata-ratanya 20. Lalu kita masuk ke rumus tadi. MA kali VA kali NA sama dengan MB kali VB kali NB. Molaritas asamnya HCl 0,18. Volumenya si HCl tadi, hasil rata-rata tadi 20. HCl bervalensi 1. Nah, molaritas basanya kita cari. Volumenya ini 30. Valensinya sama kayak tadi ya, kayak soal nomor 1, valensinya 2. Maka molaritas basanya kalau dihitung ini adalah sebesar 0,06 M. Tapi bukan ini yang dicari ya, yang dicari adalah massa. Kita ingat ya rumusnya ya, molaritas sama dengan massa dibagi massa rumus atau MR kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke. 0,06 tadi hasil kita hitungan tadi di atas ya. Massa yang dicari. MR dari CaOH2 itu kalau kita hitung Ca 40, O16 kali 2 32 tambah 2 jadi 74. Kali 1000 per volumenya si CaOH2 kan 30. Maka massa sama dengan, ini dihitung-hitung lah semua ya, jadi didapatkanlah ini 0,1332 gram ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang pilihan B. Oke, begitu ya cara menghitung ya. Lanjut nomor 3. Berikut data beberapa indikator dan traik pH-nya. BTB, MM, PP ya. Sebenarnya ini harus dilengkapi dengan ini ya, dengan perubahan warna lebih bagus ya datanya ya. Percobaan titrasi dilakukan hingga diperoleh kurva titrasi asam basa sebagai berikutnya. Kurvanya saya taruh di sebelah kanan gini ya, karena kalau di sini nggak cukup, nanti di kanan ini. Nah, pasangan titrasi asam basa dan indikator yang digunakan sesuai kurva tersebut berturut-turut adalah, oke, jadi kita diminta untuk menganalisis dari kurva ini. Oke, pertama kita lihat di sini ya. Jadi ini titrasinya sesuatu zat yang pH-nya 4. pH 4 itu adalah asam yang lemah. Nah, kalau kuat itu main di 1 atau 2 ya. Kalau udah 4 itu udah pasti asam lemah. Lalu dititrasi dengan basa. Oke. Ya pasti nanti ini akan naik ya. pH-nya akan naik, kan basa kan pH-nya tinggi-tinggi, jadi akan naik. Ternyata didapat titik ekivalen. Ya, titik di mana jumlah mereka sama. Ternyata titik ekivalennya 8. Nah, kalau ditambahkan sesuatu yang bisa membuat titik ekivalennya menjadi
8 atau lebih dari 7 itu kan netralnya, kuat sama kuat. Berarti yang masuk itu adalah basa yang kuat. Jadi ini asam lemah dengan basa kuat. Ya, ini titik ekivalennya di atas 7. Jadi kita sebenarnya tinggal cari nih asam lemah dengan basa kuat. Ini basa lemah, asam kuat salah. Asam kuat, basa kuat salah. Asam lemah, basa kuat masih mungkin. Basa lemah salah. Ini yang salah ya. Lalu ini asam lemah, basa kuat. Oke, ini bisa. Nah, sekarang tinggal indikator yang dipakai. Phenolphthalein kah atau bromtimol biru? Nah, untuk menentukan indikator yang tepat dalam suatu titrasi, kita bergantung kepada trayek pH. Dan saya katakan tadi ya, harusnya ada perubahan warna ya. Nah, carilah trayek pH atau indikator yang memiliki trayek pH berada di sekitar yang ini, titik ekivalen ini. Atau titik ekivalen ini berada di sekitar trayek pH ini. Ya, karena ini 8, maka yang lebih tepat digunakan adalah phenolphthalein. Ya, walaupun nggak pas-pas sebenarnya. Oke. Nah, banyak juga yang bertanya, kenapa nggak pakai yang bromtimol biru, BTB? Kan toh 7,6 ke 8 juga akan nggak terlalu jauh. Seperti yang saya katakan tadi, warna itu juga akan berpengaruh ya. Jadi phenolphthalein ini perubahannya dari tidak berwarna menjadi pink ya, merah muda begitu. Mata kita akan lebih gampang melihat perubahan dari yang tidak berwarna menjadi pink ya, daripada kalau bromtimol itu kalau nggak salah dari kuning menuju biru. Akan lebih ribet kita menentukan apakah ini udah selesai belum titik ekivalennya, sudah tercapai belum nih, karena biru itu kan ini udah cukup biru atau belum ya gitu. Ini birunya udah biru muda atau biru tua gitu, jadi agak ribet. Tapi kalau dari nggak berwarna ke pink kita langsung bisa lihat perubahan itu, jadi lebih lebih teliti sebenarnya. Oke, jadi saya pilih yang C untuk jawaban soal nomor 3 ini. Oke, ada 2 soal lagi ya, 4 dan 5. Nomor 4, perhatikan tabel data hasil titrasi antara larutan NaOH 0,1 M dengan larutan cuka dapur berikut. Oke, ada 3 percobaan, ada 3 volume yang dihasilkan. Kadar CH3COH yang terdapat dalam larutan cuka dapur jika diketahui massa jenisnya rho 1,05 gram per mili adalah berapa? Oke, ini kita pakai saja rumus yang tadi saya sampaikan di depan tadi ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya, rata-ratakan dulu CH3COH yang terpakainya ya. Jadi ini rata-ratanya 40 nih ya, 40 mili. Lalu kita cari molaritasnya. Ma kali Va kali Na sama dengan Mb kali Vb kali Nb. Oke, masukkan angkanya. Ma nya yang dicari belum diketahui, volumenya si asamnya, si cukanya 40, valensi 1 dia, molaritas basanya berapa nih, 0,1 kali volumenya 30 kali valensinya, valensi 1 juga. Jadi Ma kan ini sama dengan 3/40 ya, 3/40, 3/4 0,75, berarti 0,075 molar. Ini konsentrasi si cuka tadi, C3COH nya. Tapi yang ditanyakan kadar ya. Ingat tadi kan, molaritas sama dengan rho kali kadar dalam persen ya, kali faktor 10 nih, dibagi dengan mR. Molaritasnya yang barusan kita dapat 0,075, rho-nya 1,05, kadar yang dicari kali 10 dibagi dengan mR-nya ada di atas 60. Maka kalau kita hitung ini didapatlah kadarnya sebesar 0,4285%, atau yang mendekati adalah 0,43%. So opsi yang tepat adalah yang B. Oke, terakhir. Nah, ini esai. Oke, gini soalnya ya.
Untuk menentukan kadar cuka makan, ini cuka yang kita bisa beli di pasaran gitu ya, diambil 10 ml larutan cuka tersebut ya, cuka makan tersebut, diencerkan sampai volumenya 50 ml. Dari larutan yang telah diencerkan, diambil 5 ml lagi, dititrasi dengan NaOH 0,1 M, dan habislah katanya NaOH-nya itu 20 ml. Kadar cuka murni 17,4 M. Jadi berapa persen kadar cuka makanan tersebut? Oke, supaya nggak bingung kita mungkin coba membedah soal ini ya, data-datanya. Misalnya kita punya cuka di sini, kita nggak tahu molaritasnya berapa, itu yang dicari. Berapa persen kita nggak tahu. Lalu ini diambil berapa nih? 10 mili. 10 mili untuk diencerkan. Artinya ditambahkan air ya. Diencerkan. Katanya menjadi 50 mili ya. Nah, ini menjadi 50 ml. Misalnya segini. Lalu udah jadi nih 50 ml ini diambil lagi. Diambil berapa nih? Ini jadi 50 mili, diambil 5 mili. Diambil 5 ml untuk dititrasi dengan si NaOH 0,1 M. Ya, saya buat sini lah ya. Saya nggak gambar proses titrasinya ya. Ini tadi diambil 5 mili, terus dititrasi dengan si NaOH 0,1 M, dan habisnya 20 mili. Nah, jadi dengan data kadar cuka murni segini, berapa sih kadar cuka makanan tersebut? Nah, jadi udah tahu nih ya, istilahnya apanya, rutenya soal itu udah tahu. Nah, kita mengerjakannya dari belakang, dari titrasi ini. Nah, kalau titrasi kan tadi, nah ini kan valensi 1 ya, sama-sama, jadi langsung aja ya, MA kali VA sama dengan MB kali VB. Oke. MA-nya kita nggak tahu, kali VA. Nah, ini A tadi yang diambil itu 5 mili. Nah, NaOH-nya kepakai katanya, yang dipakai 0,1 M dengan volume 20. Carilah molaritas si asam yang 5 mili tadi. Oke, ini berarti 2/5 ya. 2/5 itu 0,4 molar. Jadi ini yang 50 mili tadi yang diambil 5 mili itu adalah 0,4 M. Nah, sebelum diencerkan dia berapa? Nah, ingat rumus pengenceran tadi. M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 yang kita cari karena kita nggak tahu. Nah, dari M1 itu kita ambil tadi 10 mili. Lalu ini 0,4 molaritas setelahnya dikali volumenya tadi diencerkan jadi 50 ya. Maka dapatlah M1 sama dengan berapa ini ya? 20 bagi 10 berarti 2M. Nah, bagaimana dengan kadarnya, persennya dari si cuka ini? Jadi mencari persen cuka ini adalah molaritas si cuka yang kita dapatkan ini 2 dibagi dengan molaritas cuka murni ini ya, kadar cuka murni 17,4 ya, jangan lupa kali 100%. Didapatlah ini 11,49%. Nah, jadi begitulah ya cara membahas soal tentang titrasi asam basa. Tadi ada cara ngitung molaritas, ada juga ngitung apa tadi? Massa juga ada, melihat grafik juga ada, menganalisa grafik, juga ada menentukan kadar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, mudah-mudahan juga bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini ataupun yang juga mau review-review tentang materi ini. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.